Selamat malam. Izinkan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan tugas pemrograman sistem embedded pertemuan ke-11 IK 6 2022 terkait dengan Blink Motion Detection. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Aldin Ternael dari kelas IK 6, absen nomor 2, NIM 1903431010, program studi instrumentasi dan kontrol industri Politeknik Negeri Jakarta. Untuk konten yang akan disajikan pada presentasi pada kali ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama terkait dengan penjelasan source code, di mana saya akan menjelaskan terkait dengan source code Arduino yang digunakan. Kemudian terkait dengan yang kedua, template Blink, saya akan memaparkan terkait dengan penyusunan template Blink pada website Blink Console. Kemudian yang ketiga terkait dengan aplikasi Blink pada device, di mana saya akan memberikan penjelasan terkait dengan aplikasi yang terkait pada device melalui blink.iot. Kemudian yang keempat yaitu pengujian rangkaian, di mana saya akan menampilkan terkait dengan pengujian rangkaian yang telah dilakukan dan menampilkan hasil yang didapatkan. Oke, sekarang kita lanjut ke yang pertama. Baik, untuk bagian pertama terkait dengan source code yang digunakan, kita bisa melihat di sini bahwa kita mendefine library Blink, di mana Blink template ID, Blink device name, di mana itu didapatkan dari template pada website Blink Console. Kemudian define Blink print serial, kemudian mendefine library Wi-Fi dengan menginclude-nya, di mana kita bisa lihat di sini bahwa terdapat include wifi.h dan wifi client.h. Kemudian untuk library Blink untuk ESP32 juga kita includekan di sini, yaitu Blink simple ESP32.h. Kemudian untuk kode cat di sini kita mendefinisikan juga atau memasukkan kode autentikasi melalui dengan tipe data char out dan char SSID dan char pass. Dan untuk pin dan variabel yang ada kita tentukan juga di sini, di mana saya pada pengaplikasian kali ini kita menggunakan ESP32 dan sensor peer, di mana sensor peer sini saya hubungkan pada pin GPIO 4. Kemudian untuk variabel penyimpan hasil bacaan peer ditaruh dalam peer value dengan tipe data integer, dan variabel untuk pin virtual Blink kita definisikan juga sebagai pin value dengan tipe data integer, di mana pin virtual ini kita konfigurasi menggunakan function blinkWrite v0, di mana blinkWrite v0 sendiri terdapat sintaks di mana pin value sama dengan parameter as integer. Kemudian untuk void 1p sendiri, di sini kita menentukan peer pin sebagai input dengan serial komunikasi pada 115.200 baud dengan nilai 10 millisecond untuk stabilitas sistem. Kemudian untuk kita bisa melihat di sini untuk dari serial ini sampai dengan serial print di sini merupakan proses di mana Wi-Fi terkoneksi dengan melakukan begin SSID dan pass. Dan untuk blinknya sendiri kita di sini kita dengan menggunakan sintaks blink.begin dengan memasukkan kode autentikasi SSID dan pass, kita dapat menyiapkan koneksi pada aplikasi Blink. Kemudian untuk void loop sendiri akan menjalankan dengan sintaks blink run, dan ketika pin value atau pin virtual Blink tersebut hide, maka akan terjalankan function get peer value, di mana saya definisikan get peer value sendiri merupakan digital read untuk peer value, di mana peer value sendiri akan membaca digital read tiap 500 millisecond untuk tiap 500 millisecond, dan ketika terdapat nilainya maka akan terprint motion terdeteksi dan mengirimkan notifikasi melalui sintaks blink.logEvent, di mana event yang dituju ialah motion dengan teks yang dimunculkan pada notifikasi ialah motion terdeteksi. Selanjutnya terkait dengan penyusunan template dan device pada website Blink Console. Oke, sekarang kita sudah terlihat terkait dengan template pada blink.console, di mana saya sudah membuatnya melalui motion detection by Altenel IK 6, di mana kita bisa sini firmware configuration-nya sesuai dengan sintaks yang dimasukkan pada source code Arduino dengan hardware-nya itu ya ESP32 dan connection type-nya Wi-Fi. Untuk data stream-nya sendiri sebagaimana tadi saya bilang terkait dengan pin virtual yang digunakan, saya gunakan pin virtual v0 dengan nama alert. Untuk alertnya sendiri dengan data tipe integer, kemudian untuk eventnya tadi ya motion dengan
di editnya seperti ini konfigurasinya, motion detected, dan untuk event ini akan mengirimkan notifikasi tab pada mobile app. Kemudian untuk event to timeline sendiri akan visible di timeline pada device. Kemudian untuk notifikasi sendiri saya menyetelnya pada push notification to device owner, dan bisa juga melalui email dan SMS dengan notification limitnya, limit periodnya 1 menit dan event counternya 1. Kemudian kita ke device ya, ke device untuk mengatur device pada blink.iot. Kita lihat di sini di all, kemudian di motion detected, dock detection. Kita lanjutkan terkait dengan pengaturan device pada Blink Console. Pada Blink Console kita lihat di sini untuk dashboard webnya seperti ini, terdapat alert yang off dan on pada pushnya. Oke, kemudian untuk timeline sendiri yang seperti saya bilang, ketika dia terdeteksi akan muncul seperti ini, ada timelinenya. Dan untuk device infonya kita bisa lihat di sini dengan kode OTS kode yang akan dimasukkan pada source code Arduino. Oke, kita lanjut terkait dengan pengkonfigurasian pada device sendiri menggunakan aplikasi Blink IoT. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan aplikasi Blink yang ada pada handphone, di mana kita mengakses aplikasi Blink IoT, dan di sini udah terkonek melalui device yang telah tersambungkan pada website Motion Detection by Aldi Nathanael IQ6. Kemudian kita bisa lihat sini bahwa terdapat button yang sama seperti dengan web, yaitu alert yang bakal off atau on sesuai dengan yang diberikan sesuai dengan kapan kita ingin menerima notifikasinya. Kemudian kita mengatur ke setting sini, ini kita bisa mengatur mau ditempatkan seperti apa terkait dengan buttonnya di dalam developer code. Oke, kita bisa melihat di sini juga terkait dengan informasi aplikasi pada Blink melalui device info. Sekian dari yang bisa saya sampaikan terkait dengan aplikasi ini. Dilanjutkan kepada pengujian secara langsung. Untuk selanjutnya akan ditampilkan terkait dengan pengujian rangkaian secara langsung. Berikut merupakan pengujian terkait dengan motion detection menggunakan Blink app dan menggunakan ESP32. Di sini kita akan mengujinya di mana tombol buttonnya sudah di alertnya udah di on, dan kita bisa melihat di device bagian oke, nyala on. Kita gerakan atau ada motion di sini. Kita bisa melihat di sini bahwa terdapat notification berdasarkan event yang telah dijelaskan pada program sebelumnya. Baik, sudah ditampilkan terkait dengan pengaturan device yang terhubung pada Blink melalui aplikasi Blink IoT dan pengujiannya secara langsung, di mana kita bisa melihat di situ bahwa ketika dilakukan pengujian, ketika objek terdeteksi melalui sensor peer, maka notifikasi akan muncul menggunakan blink.logEvent, di mana akan menampilkan notifikasi pada device yang terhubung pada aplikasi Blink motion terdeteksi. Sekian dari presentasi tugas saya pada pertemuan ke-11. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih.